Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang bahas seputar public speaking. Di video kali ini kita bakal sharing kembali di share tips, sharing dan berbagi tips dari PTZR, dari DM Instagram aku. Aku bacain dulu ya. Ini kita sharing ya. Dia mau sharing apa nih kira-kira? Apakah tentang public speaking? Atau mungkin kamu sedang seleksi MPK atau seleksi OSIS. Nah, kita baca dulu ya unek-uneknya ya. Assalamualaikum Kak Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Dewi Kak dari Bogor. Ya, perkenalkan aku Jian dari sini. Kak, aku izin bertanya boleh Kak? Nggak boleh. Boleh banget dong. Boleh-boleh apa tuh? Aku suka insecure dengan teman-teman aku Kak di kelas yang bisa public speaking. Aku suka insecure. Ini nih yang buat kita tuh mati kata dan mati gaya ketika kita berada di depan kelas. Ketika kita berada di depan kelas ingin membuka presentasi, ataupun kita jadi moderator, ataupun kita jadi presenter, ataupun kita sedang praktek berbicara di depan, kita tuh kadang suka takut. Emang kalau udah insecure, udah susah deh, beneran deh. Makanya kalau kita mau maju di depan, mau tampil di depan, mau public speaking misalnya, mau jadi moderator, mau presentasi, mau ngapain di depan kelas ya, mau kamu praktek apapun, jangan insecure deh. Konsepnya gini nih, sebelum kita mulai, sebelum kita mencoba, sebelum kita maju, jangan dulu pikirin hal-hal lain deh. Jangan dulu, tinggalin dulu pikiran-pikiran negatifnya. Buang dulu pikiran jeleknya jauh-jauh. Insecure Kak, takut nanti blank Kak, takut grogi Kak, gemeteran, nanti kaki aku gemeteran, mulut aku gelagapan, gak tau mau ngomong apa. Nah ini bahaya banget sebenarnya. Buat orang-orang yang suka berpikir negatif, negative thinking, sebelum maju udah netting, sebelum mulai udah netting, sebelum melakukan sesuatu udah netting. Gini nih jatuhnya. Kalau kamu udah insecure deh, udah susah. Insecure ini kan terjadi karena apa? Karena kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Atau kita insecure karena kita merasa, ih dia lebih hebat daripada kita. Kalau dia lebih hebat daripada kita, itu pikiran yang bagus. Berarti kita harus memikirkan kalau kita harus lebih hebat dari dia. Tapi masalahnya ketika kita berpikir dia bagus banget, kita malah jadi insecure kan? Kenapa insecure? Karena kamu takut kalau kamu maju nggak kayak dia. Makanya masalahnya tuh di sini. Insecure ini terjadi karena kamu memikirkan hal-hal di luar kendali kamu. Hal-hal yang belum terjadi udah kamu pikirin, hal-hal yang belum terjadi udah kamu takutin, dan hal-hal yang belum terjadi udah kamu sugesti terlebih dahulu. Udah kamu sugesti duluan. Jadi buat kamu ya Dek, khususnya Dewi ya, dari Bogor, sebelum maju, buang dulu pikiran ini jauh-jauh. Jangan dulu netting-netting kayak gini. Jangan dulu dimunculkan pikiran-pikiran yang nggak karuannya kayak gini ya. Insecure, buang dulu jauh-jauh deh. Jangan ada rasa insecure. Misalnya kita lihat dia bagus, oke, aku akan tampil bagus, gitu mikirnya. Ada pertanyaan, loh Kak, emang aku juga nggak tahu Kak, kenapa tiba-tiba waktu teman aku maju bagus aja, aku terus langsung mikir, ih dia bagus banget, aku jadi takut gitu. Entah kenapa Kak, pikiran aku kayak gini. Ya karena kamu terbiasa mikir hal-hal kayak gitu. Makanya gini deh, kita ubah dulu deh cara pikir kita. Kita ubah dulu mindset kita. Kalau bahasa kerennya mindset ya. Mind itu apa? Mind itu pikiran atau ide. Mind, pikiran. You're my mind. Kamu adalah pikiranku, Cila. You're my mind, itu mind itu pikiran. Mindset, set itu set tahu, set bukan itu ya. Set itu set. Ini ada 1 set, 2 set, 3 set. Jadi di brand kita, Cila, brand enggak tuh? Di otak kita ini ada set-setnya. Jadi mindset, jadi cara berpikir. Nah, mindset ini cara berpikir untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah gitu deh kalau bahasa aku ya. Kamu mengerti aja deh sendiri ya. Aku kurang mengerti Kak. Ini udah bahasa simpel banget yang aku sampaikan sama kamu. Jadi kalau misalnya kita mau maju, cara berpikir kita diubah. Jangan lagi kita berpikir aku takut mau maju, aku insecure, aku takut jelek, aku pokoknya takut aja gitu. Gak usah. Jadi kalau dia maju, kita lihat dia aja bagus, dia bagus aja, ya kita langsung berpikir aku mau kayak dia deh. Terus ya aku usaha, aku mau coba deh. Iya aku pengen ngomong lancar kayak gitu. Iya aku pengen pede kayak gitu. Iya aku pengen berani kayak gitu. Gitu caranya deh. Ya jadi untuk pertama kali kita ubah dulu nih mindset kamu dulu. Karena kalau mindsetnya kamu gak diubah, bakal gini-gini terus kamu. Kita gak bisa satu langkah lebih maju dekku. Ya please. Ya coba kita lakuin sama-sama. Pikirannya diubah dulu. Ini satu langkah pelan-pelan tapi lebih maju. Dikit-dikit tapi kita bisa. Kita berubah gitu. Dikit-dikit kita berubah. Dikit-dikit aja kita lakuin. Ilangin dulu pikiran-pikiran negatifnya, pikiran-pikiran jeleknya, netting-nettingnya dibuang dulu jauh-jauh. Kita ubah ke pikiran-pikiran yang baik ya.
Jangan berusaha aku pingin bagus kayak dia, sebagus-bagusnya, enggak. Tapi maksudnya, dia bagus nih, aku pingin kayak dia lah, aku pingin cobalah, aku pingin lakuin lah, aku pingin berani kayak dia lah, aku pingin banget bisa lancar ngomongnya, aku pingin kali bisa pede kayak dia. Gimana caranya ya? Harus coba nih, gitu cara pikirnya. Gitu aja deh, sesimpel itu aja mikirnya dulu, ya. Nggak usah mikir yang rumit-rumit, yang jelek-jelek. Mikir yang jelek itu pikiran yang rumit sebenarnya. Kalau kamu gak mau mikir rumit, ya kamu mikirnya, aku pengen kayak dia lah, aku pengen coba. Gitu aja deh, ya. Gitu ya, Dek ya. Dan ini terlalu panjang nih jawabannya nih. Masih banyak lagi nih curhatan kamu, curhatan gitu. Kita lanjut ya, Dekku ya. Aku selalu ngerasa diri aku rendah banget di saat public speaking. Ini dia yang aku bilang tadi. Kalau kamu ngerasa kamu rendah banget, kita belajar pelan-pelan, kita coba. Jangan jatuhnya malah insecure. Kalau kita ngerasa, aku bodoh banget nih gitu kan, kita jangan malah ya udahlah. Jadi kita tergabung dengan orang-orang yang bodoh. Seharusnya karena kita tahu kita bodoh, kita tergabung dengan orang-orang yang bodoh di barisan belakang, tapi dengan orang-orang yang pintar. Ngerti gak sih sampai sini? Paham gak sih? Walaupun kita bodoh, tapi kita nggak tergabung dalam kelompok geng-geng yang bodoh, ya. Mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, tetap aja itu geng bodoh. Nih misalnya nih ya, bahasanya nih, Ika bahasanya kasar banget, ya kayak gitulah biar kamu ngerti. Tapi kalau kita menjadi orang yang bodoh di belakang barisan orang-orang paling pintar, itu maka kita akan jadi pintar deh. Pelan-pelan kita akan satu langkah lebih maju, kita akan maju ke barisan-barisan berikutnya. Yang tadinya kita keterbelakang banget ini, yang tadinya kita di deretan 40, 50, kita pelan-pelan belajar, aku pengen kayak dia nih. Karena kita berada di deretan orang-orang pintar. Tidak pintar atau orang-orang yang pengen berusaha. Jatuhnya nih kalau kita pengen berusaha, nanti kamu bisa jadi ganti-gantian gitu urutannya. Nggak harus dia yang bisa, dia yang pinter, dia yang menguasai segalanya ada di urutan pertama aja, nggak kayak gitu deh konsep belajar. Konsep belajar itu kita saling bertukaran. Walaupun dia pintar, nggak selamanya tuh dia kelihatan pintar, nggak juga, karena ranking juga berputar-putar kan. Nah seperti itulah, kecuali kalau dia anak guru ya, banyak yang bilang anak guru kak, jadi juara 1 aja kak, bahkan seharusnya kak nggak pantas jadi juara, ada tuh yang kayak gitu. Ini bukan ngomongin orang ya, tidak ada orang yang disindir di sini, maksudnya seperti itu deh. Oke, jadi kalau kita ngerasa diri kita rendah, tapi tempatkan kita itu di tempat posisi orang-orang yang tinggi deh, gitu. Cara berpikirnya gitu deh. Dan cara mainnya gitu. Jadi walaupun kamu ngerasa, gila aku nih rendah banget public speaking aku, tapi kamu mau berusaha dan kamu mau belajar. Walaupun kamu merasa kamu rendah banget, atau kamu berada di barisan paling rendah, tapi tempat kamu ini di tempat orang-orang yang mau berusaha, yang mau berjuang, bukan orang-orang yang bodoh tadi deh. Seperti itu, oke? Ada 2 nih setnya, barisan A, barisan B. Barisan A buat orang-orang yang pinter atau orang-orang yang mau berusaha. Sebenarnya nggak ada orang-orang yang pinter, orang-orang yang mau berusaha deh. Orang-orang yang bodoh juga sebenarnya nggak ada, tapi ada ya. Gimana tuh nggak ada tapi ada? Nah yang satu A deretan orang-orang pinter dan mau berusaha. Karena orang pinter nggak selamanya pinter deh, bisa jadi bodoh. Karena apa? Karena dia nggak belajar lagi. Dan orang-orang yang bodoh ini bisa jadi pinter deh kalau dia mau berusaha, ya. Tapi deretan B ini buat orang-orang yang tidak mau berusaha. Itu salahnya kalau kita merasa paling rendah di bagian orang-orang yang tidak ingin berusaha. Jadi kita harus di bagian yang A nih, set orang-orang yang ingin berusaha. Ya walaupun kita berada di bawah, rendah banget nih, pelan-pelan kita belajar, nanti kita bakal gantian berada di tempat yang tinggi. Gak selamanya orang yang berada di tinggi itu bakal tinggi deh, enggak. Ya dunia ini aja berputar ya deh, apalagi sistem belajar di kelas kita. Dunia ini aja berputar, ya. Berputar, planet bumi berputar mengelilingi matahari, ya seperti itulah kita juga berputar. Gak selamanya yang pintar bakal pintar terus ya, tapi kalau dia terus belajar dia bakal jadi pintar terus. Makanya walaupun kita ngerasa kita paling rendah, kita paling bodoh banget nih, dungu banget nih ya, kalau kata siapa tuh dungu, ada jargonnya tuh, kayak gitu deh. Kalau kita ngerasa udah rendah banget, kita tetap berusaha pelan-pelan aja deh, satu langkah lebih maju, nggak usah jor-joran dan nggak usah berpikir aku mau kayak dia, aku harus kayak dia. Padahal kita baru belajar, tapi kita mau nampil maju, kita udah berpikir mau kayak dia pingin kayak dia gitu. Padahal kita baru pelan-pelan aja deh, aku pengen kayak dia, cobalah gitu. Coba itu sebenarnya sama dengan melakukan. Coba-cobanya jangan main-main, coba-coba melakukan kayak gitu deh. Oke? Tidak ada coba-coba sebenarnya, yang ada hanya melakukan. Jadi lakukanlah hal itu, oke? Pelan-pelan ya dek, pelan-pelan aja. Oke, setelah ini kamu harus tahu ya, jangan lagi berada di tempat yang paling rendah. Kalaupun kita berada di tempat rendah, tapi kita di posisi yang orang-orang mau berusaha, itu deh. Jatuhnya kalau kita mau berusaha, kita bakal bisa pelan-pelan berada di atas, nggak stuck di situ aja. Tapi kalau kamu udah ngerasa rendah, kamu nggak mau usaha, ya udahlah, tempat kamu tetap aja tuh paling rendah, gitu, ya.
Sebenarnya dek, nggak ada orang yang bodoh, orang yang rendah. Tapi kita ngerasa rendah nggak apa-apa sih, bagus. Tapi dengan ini kamu harus tahu ya ngapain ya. Jangan stuck di posisi itu aja. Dan aku yakin nih kamu yang bertanya, kamu pingin berubah kok, kamu pingin belajar. Karena dari kamu bertanya aja, ngechat aku, japri aku di DM itu aja udah satu langkah perubahan yang kamu lakukan. Bahwasanya kamu ingin seperti teman-teman kamu yang ngerasa hebat tadi, atau tidak ngerasa hebat tapi emang teman-teman kamu yang hebat public speakingnya. Aku ngerasa kalau kamu di sini udah satu langkah lebih maju, kamu ingin seperti mereka. Ini jalan yang bagus ya. Bagus sih kalau kamu chat aku, jadi kan ada reaksi atau respon seperti ini ya. Mungkin kalau kalian rasa video ini kepanjangan, mohon maaf banget nih gara-gara Dewi ini. Salin Dewi. Oke, lanjut. Aku suka bingung mau bahas apa dan memakai kata-kata yang benar gimana. Kekurangan aku di situ, Kak. Nah, aku suka bingung mau bahas apa dan memakai kata-kata yang benar gimana. Nah, memakai kata-kata yang benar. Nah, kalau dari kata-kata atau kalimat kamu ini mengandung bahwasanya kita memang harus banyak belajar dulu, Dek. Banyak belajar. Orang yang jago public speaking itu, Dek, adalah orang-orang yang awalnya itu suka mendengarkan orang lain, suka membaca, suka mencari tahu hal-hal baru. Jadi dia tidak hanya di situ-situ aja gitu. Orang yang lancar public speakingnya kayak gini, aku dulu juga nggak lancar kayak gini, tapi dari banyaknya baca, dari banyaknya tahu, dari banyaknya mendengar, banyaknya mencari informasi, banyaknya mengetahui peluang-peluang baru, hal-hal baru, ini memacu kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita banyak tahu, Dek, banyak baca, banyak dengar, kita bakal tahu apa yang akan kita bahas. Misalnya kita lagi diskusi tentang tren, hal-hal yang trending, hal-hal yang terbaru, hal-hal yang modern. Nah, dari kita banyak baca, kita mengetahui apa aja sih hal-hal yang modern zaman sekarang gitu ya. Lagi diskusi tentang hal-hal yang terbaru. Kita langsung mikir, oh sekarang industri kita udah 4.0, udah 5.0 bahkan. Dan sekarang HP kita udah canggih-canggih. Nokia sudah tidak berada di paling atas lagi sekarang. Dulu zaman saya Nokia itu yang terkenal, tapi sekarang bukan Nokia lagi. Nah, itu adalah salah satu hal-hal trending, hal-hal yang baru, yang trendy, yang trending, yang masa kini gitu, yang modern, yang kamu tahu. Itu dari mana? Dari kita membaca berita, dari kita melihat berita, dari kita mendengarkan berita, informasi, hal-hal terkini, atau kita mendengar dari orang-orang lain ketika orang bercerita. Ini hal-hal yang menambah pengetahuan dan informasi kita, Dek. Banyak baca, banyak tahu, banyak dengar, itu menambah hal-hal informasi yang ada dalam pikiran kita. Nah, jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu masuk ke mindnya tadi kita, ke mindsetnya tadi kita. Itu masuk, itu hal-hal yang kita baca semua masuk di pikiran, masuk di otak. Nah, kalau sudah banyak tersimpan di sini, Dek, jatuhnya ketika kita ingin berbicara atau kita ingin menyampaikan sesuatu, diskusi, itu semua keluar dari sini. Makanya kita banyak belajar dulu, banyak tahu dulu. Jangan apa yang keluar dari sini, ini nggak ada isinya tapi ini keluar. Nah, itu bahaya. Jangan seperti orang-orang di luar sana ya, Dek. Siapa, Kak? Nggak tahu lah ya. Pokoknya ada orang-orang ya, sebagian orang-orang, banyak memang bagian orang-orang seperti ini. Dia mulutnya berbicara tapi ininya tuh tidak ada isinya gitu. Nah, itu yang bahaya. Ngomong nggak pakai ilmu kalau orang bilang ya. Itu konsepnya sih. Kalau orang bilang ngomong nggak pakai ilmu, jangan sampai kayak gitu, Dek. Makanya banyak baca, banyak dengar, banyak tahu, Dek. Banyak cari informasi ya, Dekku ya. Nah, kamu jadi kayak adik kandung aku jadi yang si Jakia. Jakia siapa, Kak? Ada adik kandung aku. Kalau kamu ingin tahu, kamu follow Instagram aku ya. Jangan lupa Jihan Isra. Kamu juga boleh sharing-sharing sama aku untuk mengetahui keluh kesah dan apa yang akan kamu lakukan nantinya ya. Boleh. Kayak Dewi gini, boleh banget. Oke, next. Padahal lagi puasa ya, tapi ya ini lagi semangat aja. Aku kalau ngerasa semangat aja harus kayak gini, karena puasa ini jujur udah 1 minggu coy kita puasa, tapi kita nggak ada update ya. Semoga aja views nih banyak. Oke, next. Ya buat kamu ya, dan memakai kata-kata benar gimana, Kak? Nah, ini jatuhnya kamu harus banyak belajar deh ya. Mendengar, membaca, mengetahui informasi hal-hal baru, dan belajar deh, belajar mengetahui banyak hal. Dengan belajar nanti kamu mengetahui kata baku tidak baku, formal informal, mana kata-kata yang slang, mana kata-kata yang pantas untuk dibahasakan dengan orang tua, mana kata-kata yang tidak pantas ketika kita berbicara di depan umum, di depan banyak orang, mana kata-kata yang tidak pantas untuk kita sebutkan di depan dosen kita, di depan guru kita, mana kata-kata yang pantas dan yang harus, bagaimana. Nah, itu semuanya deh dari belajar. Jadi kamu kalau nggak belajar juga susah. Ya nggak belajar, kita mau tahu dari mana coba? Nggak belajar ya kita bisa tahu sih informasi dari mendengar, mau lihat, membaca itu sebenarnya juga salah satu belajar. Oke? Aku miris sih lihat anak-anak SMA zaman sekarang yang dulunya SMP tuh di masa corona, kayak adiknya aku di SMA ya. Adiknya aku kan sekarang SMA kelas 2. Nah, waktu dia menjalani corona itu kan udah berapa tahun, 2 tahun lebih lamanya ya. Itu dia di SMP kelas 3. Jadi SMP kelas 3, SMA kelas 1 dan baru ini SMA kelas 2 masuk.
Banyak pelajaran yang tertinggal sebenarnya, banyak hal-hal yang dia tidak tahu sebenarnya, banyak hal-hal yang dia tidak tahu. Apalagi bahasa Indonesia, waktu aku tes antonim sinonim, dia banyak nggak tahu, dan bahkan dia tidak mengetahui apa arti antonim, apa arti sinonim. Ternyata bukan karena dia tidak belajar, karena proses belajar yang tertunda tersebut membuat anak akhirnya malas untuk belajar. Nah, buat kamu nih yang kemarin ngalami seperti itu, belajar dari sekarang. Aku miris juga lihat adik aku, masa antonim sama sinonim aja nggak tahu, masa aku tanya persamaan dan lawan kata aja nggak tahu jawabnya apa. Nggak tahu, sumpah beneran deh, ada videonya. Aku tes ilmu pengetahuan dasar adik aku, bahasa Indonesia adik aku tes. Kamu lihat aja videonya deh. Ya, di situ aku nggak ngerasa, Jakia kelas berapa? Oh ya, aku lupa kalau pada saat corona ternyata mereka tidak belajar. Belajar, tapi gimana ya kalau sistem belajar daring itu memang nggak akan sama belajar offline, sangat berbeda. Tidak bisa dikontrol. Ya, kamera pun bisa kita tipu sekalipun. Oke, sampai situ paham ya? Oke, jangan terlalu panjang lebar nih, banyak lagi nih Kak yang harus dijawab. Oke. Dan sebentar lagi aku mau ada seleksi MPK di sekolah Kak, tapi aku takut dengan jawaban aku yang biasa aja dan gak bisa jawab luar biasa Kak. Aku harap Kakak bales kok, bales dari video lagi. Nah, sebentar lagi aku mau seleksi MPK. Buat kamu yang akan seleksi MPK, masuk MPK tuh majelis perwakilan kelas ya, atau kayak OSIS. Ya, kayak OSIS, tapi kamu ini sebenarnya di atas OSIS sebenarnya, yang mengawasi OSIS. Nah, kayak gitu. Nah, MPK di sekolah ini good luck buat kamu ya. Aku ada juga tuh membahas mengenai pertanyaan seleksi MPK atau OSIS. Aku takut dengan jawaban aku yang biasa aja, gak bisa jawab luar biasa. Dek, kunci buat kamu ya Dek. Kunci, kenapa aku ada channel ini, bangun channel ini. Gini ya Dek, walaupun kita biasa aja, walaupun jawaban kita biasa aja, tapi cara menjawab kita bisa kita unggulkan. Jadi walaupun jawaban kita tidak seorang-orang pintar, tidak seteman-teman kita yang pintar dan hebat-hebat, jawabannya luar biasa, memukau perhatian mereka, tidak masalah. Jawaban kita biasa, tapi cara menjawab kita, teknik public speakingnya kita dipakai, itu yang membuat kita akhirnya luar biasa. Sampai sini ngerti? Sampai sini paham? Bisa nggak dipahami apa yang aku sampaikan? Jadi nggak apa-apa walaupun kita jawabnya biasa aja. Nama kamu siapa? Nih ditanya nama nih, ditanya nama. Nah, kita mau perkenalkan diri aja, walaupun kita tinggal di kebun sekalipun, kita bisa mengunggulkan teknik public speakingnya kita. Walaupun cara jawab kamu biasa Dek, ada hal atau faktor lain yang bisa kita unggulkan ya. Walaupun jawaban kita biasa, nggak bisa luar biasa kayak teman-teman kita di luar sana yang hebat-hebat, yang jago-jago ngomongnya. Ya kita nampilin biasa dan bersikap tenang aja, elegan. Oke? Public speakingnya walaupun kita baru-baru belajar, santai aja. Public speakingnya kita pakai pelan-pelan ya, baru belajar ya, baru belajar. Pemula, kita kan pemula banget nih. Namanya aja public speaking pemula. Tolong bantu aku Kak, organisasi MPK itu organisasi yang aku inginkan Kak, tapi ada hati yang mengganjal dan down untuk melakukannya. Ya kamu ngerasa karena kamu kalah saing atau kalah unggul, nggak apa-apa Dek. Maksudnya nggak apa-apa, jangan dibiarin gitu. Nggak apa-apa, kita kalah saing, kalah unggul, tapi kita berubah pelan-pelan. Oke? Caranya adalah kamu hadepin aja, kamu lakukan tuh seleksi, kamu daftar seleksi kamu, nggak usah berpikir kalau jawaban kamu nggak kayak mereka yang hebat-hebat di luar sana. Nggak apa-apa, biasa aja, jawab biasa aja dengan cara kamu sendiri. Jangan ikut-ikut orang. Ingat, jangan pernah ikut-ikut orang. Oke, jawaban kamu dan cara menjawabnya pun sesuai dengan diri kamu. Tenang, pelan, santai, lakukan dengan niat. Insya Allah bisa kok. Ada hati yang ngeganjel, ya itu karena rasa ketakutan kamu yang ngeganjel ya. Jadi mulai sekarang jangan takut lagi. Jalan satu-satunya adalah lakukan, coba. Kalau kamu gak coba, kamu gak bakal tahu. Nih, bisa-bisa hati yang ngeganjel ini dan down kamu ini, kamu bisa-bisa gak jadi daftar. Padahal kamu pingin banget kan organisasi ini kan. Masuk aja Dek, daftar nih buat kamu ya. Jangan sampai kamu gak masuk nih. Aku udah panjang-panjang bikin videonya nih. Jangan sampai kamu gak tonton juga nih. Oh, siap-siap lah kalau kamu gak tonton. Oke, next. Panjang banget ini sih sebenarnya. Aduh, ngeditnya pun susah juga ini sebenarnya, susah banget. Oke, next. Aku udah lihat YouTube kakak, keren banget, hebat, bisa banget mencari jawaban dengan cepat dan tepat. Aku mau seperti kakak. Nah, itu ya Dekku ya. Oke. Rasanya susah banget untuk public speaking, butuh nyali dan keberanian besar. Bener. Public speaking susah buat kita para pemula yang tidak mengetahui apa-apa, belum ngerti ilmunya, belum paham tekniknya. Ini susah banget, bener.
Butuh nyali dan keberanian besar. Benar, butuh nyali dan keberanian besar. Tidak hanya kegelapan atau setan aja yang kita takutin ya, atau yang butuh nyali, tapi untuk public speaking pun harus ada nyalinya. Benar sekali dek, dan keberanian besar. Benar, hal ini benar. Tapi karena kita pemula, jadi nyali kita jangan dihadirkan besar-besar gitu. Ini kita pemula banget kan. Oke, nyali kita banyak nih, nyawa kita banyak, keberanian kita banyak. Nah, jangan semua diserahkan, jangan semua dikerahkan. Ini kita pemula banget, besok disuruh presentasi. Kita lihat penampilan teman kita dulu nih ya. Kayak aku nih waktu di kampus lagi presentasi, pertama kali aku yang disuruh maju coy, tanpa bawa buku, tanpa bawa bahan ya. Ya namanya aku kalau maju tuh, kalau emang aku udah paham betul, aku totalitas banget, tanpa buku pun bisa gitu ya. Jadi pertama buku maju, assalamualaikum, bahasa Inggris guys, speaking English. Ya alhamdulillahnya ya, dari dosen aku tuh disuruh maju. Nah tiba aku duduk, dipanggil teman aku kedua bawa buku. Dia bilang kayak gini, pan dia masih baru belajar public speaking, masih baru banget. Dia bilang kayak gini, kuliah dia belajar public speaking, nggak kayak kamu nih masih di sekolah, makanya kamu lebih bagus. Dia belajar public speaking, terus dia bilang kayak gini, ya ampun sir, ya ampun pak gitu bahasanya, ya ampun pak, ini padahal di kampus loh dek, ya ampun pak, masih juga baru belajar, kenapa jihan pertama di depan pak, udah down lah saya pak, kayak gitu. Coba aku tuh jadi mikir, ya biasa aja sih aku mikir, cuman oh ternyata seperti itu pandangan orang. Aku jadi tahu, oh ternyata seperti itu. Ini kayak kamu deh, walaupun kita ngerasa rendah nggak apa-apa, coba aja lakuin. Walaupun dia tanpa buku, tanpa teks, bisa totalitas, tanpa batas, Cailah, kita tetap pada porsi kita. Aku kan baru belajar, aku masih pemula, nggak apa-apa aku bawa buku, nggak apa-apa aku nyontek-nyontek dikit, atau nggak apa-apa aku bawa contekan dikit, atau nggak apa-apa aku bawa kertas, nggak apa-apa. Nggak usah takut karena dia nggak bawa kertas jadi minder. Nah gitu jatuhnya tuh. Bener deh, public speaking itu butuh nyali yang besar dan keberanian besar. Tapi kita pelan-pelan aja melakukannya, hingga pada suatu saat kita bisa, baru kita hadirkan keberanian itu bulat-bulat, tekad yang besar, tekad yang bulat. Deh, kayak gitu deh ya. Karena aku pernah di sekolah deh, kayak gini nih situasinya nih, sama dengan cerita kamu nih ya. Aku kalau udah dikasih bahan gitu, kalau bisa dipelajari, aku bakal totalitas tuh. Jadi tanpa bawa buku pun bisa. Kemarin presentasi seperti itu, bahkan bahasa Inggris deh tanpa bawa buku. Pertama aku maju deh sendirian ya, sendirian. Itu praktek atau presentasi, I'm forget sih bahasa Inggris nggak tuh. Belajar dikit-dikit. Nah, udah maju, terus teman aku yang kedua dipanggil waktu aku duduk mau perjalanan ke kursi. Ini di kampus loh dek, lagi sama dosen loh dek. Teman aku bilang gini, Sir, saya masih baru belajar, kenapa jihan udah duluan maju di depan gitu. Kan jadinya saya down sir. Itu loh yang aku dengar dari dia. Ya aku ngerasa kalau ya biasa aja gitu, nggak buat tinggi hati, nggak buat sombong juga, nggak ada yang perlu disombongin ya kan dek. Tapi dari situ aku mengetahui bahwasanya, oh ternyata seperti ini pandangan orang, ternyata seperti ini pandangan dia, ternyata seperti ini ya kalau orang yang masih baru belajar sama orang yang sudah mengerti. Nah seperti kamu udah mahir nih kan, tadi kan kita membandingkan sama teman-teman kita yang udah jago banget ya, yang udah bisa banget public speakingnya. Nah seperti itu, jadi nggak apa-apa deh. Nah, walaupun keadaannya seperti itu, kamu tetap maju pada porsi kamu, pada diri kamu sendiri. Walaupun kita pingin kayak dia, tapi kita belum bisa nih, karena kita masih pemula, kita belum bisa totalitas kayak dia, ke depan tanpa bawa buku, itu belum bisa banget. Jangan dicoba-coba, nanti pelan-pelan, ketika kita sudah belajar pelan-pelan, hari ini aku bawa buku deh, hari ini aku baca, nah besok aku satu lembar nggak baca, yang lainnya baca, nah besok aku berusaha untuk menguasai, pelan-pelan, menguasai satu materi, satu bab, nah besok aku belajar. Dek, aku pernah nguasain itu, ini tebel pernah. Makanya waktu di sekolah, waktu di SMA rambut aku tipis, rontoknya saat aku SMA, tipis banget. Karena aku nguasain materi-materi sebanyak itu, lebih dari itu. Kalau lomba debat kan banyak yang harus dipelajari, gila itu semua aku baca matematika sampai gak tahan, ternyata rambutnya rontok. Nah seperti itu. Artinya apa? Ya itu dia. Nah cara belajar juga membuktikan tuh, dari curhatan kamu tadi, cara belajar juga membuktikan hasilnya. Jadi kalau kamu belajarnya keras, belajarnya kuat, pakai niat yang lurus ya. Karena ada orang yang belajar akhirnya gila, ada. Teman abang aku tuh ngomong, Jihan, teman abang belajar aja di kamar, pinter emang, tapi gila dia. Kayak gitu. Ya, kita jangan jadi seperti itu, makanya pakai niat yang lurus, niat yang bagus. Ibadah juga jangan lupa, jatuhnya nanti gila ya. Nah, tapi ini deh, hasil, kalau kamu mau hasil yang bagus, public speaking yang bagus, belajar yang banyak deh. Cara belajar tuh juga menentukan hasil, ya. Cara belajar menentukan hasil. Ini sama kayak quotes yang mengatakan bahwa
Usaha nggak akan mengkhianati hasil, bener banget. Jadi kalau kamu udah usaha yang keras, belajar yang banyak, belajar yang pintar, belajar supaya bisa, belajar supaya lancar, belajar supaya mahir, jatuhnya nih, kalau ini ada lurus, jatuhnya kamu bakal bisa. Pelan-pelan, tapi kamu jangan berharap 1 hari belajar, besok langsung bisa. Nggak akan bisa, deh. Teknik sama ilmunya harus dipelajari pelan-pelan. Makanya dari sekarang, kamu SMA kan? Nah, nanti pelan-pelan, lambat laun, ketika kamu tamat SMA atau ketika kamu kelas 3, kamu udah bisa tuh memberikan kata sambutan di depan kepala sekolah sekaligus. Gila, keren gak tuh? Nah, kayaknya segini dulu lah curhatan kita ya. Nanti kita sambung lagi ya dengan judul yang berbeda pastinya. Belum selesai sih emang nih, tapi udah cukup membantu ya. PTZRRRRR Dewi. Oke, sorry Dewi kalau misalnya aku bawa nama kamu, gak apa-apa ya. Oke, kan kita nggak tahu juga nih kamu orangnya yang mana. Oke, terima kasih curhatan unek-unek dari kamu Dewi. Good luck buat kamu. Harus ikut tuh seleksi, belajar banyak, belajar pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan tapi banyak kayak gitu. Oke, tapi jangan berharap 1 hari belajar terus besok langsung bisa, nggak akan bisa. Ya nggak akan bisa sayang. Sampai sini paham ya? Paham ya? Kayaknya kakak beda banget hari ini. Ya dong, karena kan ini sesi curhatan. Share tips, sharing dan berbagi tips. Ulala. Apaan sih Ji? Oke, kalau gitu semoga video ini membantu. Thank you, see goodbye, stay healthy, positif. Jangan lupa follow Instagram aku Jian Isra. Subscribe channel ini please. Please banget. Thank you, see goodbye, stay positif. Jumpa lagi sama aku di video selanjutnya. Bye bye.